Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar pada pertemuan kedua mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas yaitu alat pelindung diri. Apa itu alat pelindung diri atau yang lebih dikenal dengan APD? Yaitu alat yang memberikan perlindungan ekstra pada seseorang dari risiko kecelakaan kerja. APD merupakan perlengkapan wajib yang harus digunakan saat bekerja. Umumnya, penggunaan disesuaikan dengan tingkat bahaya serta risiko yang dihadapi, baik oleh para pekerja maupun orang-orang di sekelilingnya. Pada kesempatan hari ini akan saya berikan beberapa alat pelindung diri. Yang pertama adalah helm pengaman. Fungsi helm pengaman ini adalah untuk menghindari benturan benda tajam dan berat yang dapat melukai kepala. Juga melindungi kepala dari api, percikan bahan kimia, suhu ekstrim, dan radiasi panas. Umumnya, helm ini digunakan untuk pekerjaan konstruksi karena kemungkinan bahaya material dari pekerjaan ini yang menimpa kepala itu cukup tinggi. Selanjutnya, penutup telinga, air flap. Alat ini adalah untuk menghalau suara bising yang dapat merusak organ dalam telinga. Yang suara bising itu akan merusak telinga kalau lebih dari 30 desibel. Selanjutnya, penyumbat telinga atau air plug. Penyumbat telinga ini sangat tepat apabila pekerja berada pada suara 40 sampai 50 desibel. Air plug ini dibuat dengan bantalan cukup besar untuk menutup seluruh daun telinga. Selanjutnya, yang keempat yaitu kacamata pengaman, safety glass.
Sudah kita ketahui, mata adalah organ vital yang sangat rentan karena teksturnya yang lunak dan hanya dilapisi oleh kulit tipis, yaitu kelopak mata. Sehingga penggunaan APD ini untuk melindungi fungsi mata. Kacamata ini dapat menjaga mata kita baik dari paparan debu maupun asap yang dapat membuat mata kita iritasi. Percikan cairan kimia yang umumnya terjadi di laboratorium atau cahaya yang sangat terang dan panas seperti di area pengelasan. Selanjutnya, yang kelima itu adalah respirator. Apa itu respirator? Yaitu masker pernapasan yang memiliki fungsi untuk menyaring cemaran bahan kimia, partikel debu, mikroorganisme, asap, uap, aerosol, atau kotoran lain yang mengotori udara yang dapat kita hirup. Sehingga kesehatan kita pekerja itu dapat lebih terjaga dan sehat. Jadi respirator ini sama fungsinya seperti masker. Hanya saja respirator yang model ini biasa digunakan di lingkungan kerja yang berbahaya, seperti lingkungan kimia, nuklir, gua, dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-6 yaitu pelindung wajah, face shield. Face shield atau alat pelindung wajah itu adalah komponen APD yang penting untuk mengurangi kemungkinan wajah terpapar cemaran air atau udara, zat kimia berbahaya, percikan larutan panas, atau goresan benda tajam. Dan pada saat ini, pelindung wajah ini, face shield, itu banyak kita temui digunakan untuk protokol COVID-19. Selanjutnya, yang ketujuh adalah tali pengaman atau safety harness. Safety harness ini adalah sabuk keselamatan yang wajib digunakan oleh orang pekerja yang berhadapan dengan ketinggian, supaya pekerja tidak jatuh. Selanjutnya, yang ke-8 adalah sabuk pengaman, safety belt. Sabuk pengaman ini sama seperti tali pengaman tadi, safety harness. Alat ini digunakan ketika bekerja di ketinggian juga. Perbedaannya antara safety harness dan safety belt ini itu dilihat dari bentuk ikatan dan fungsinya.
Kalau safety harness itu menyelimuti seluruh tubuh, sedangkan safety belt itu hanya mengikat pada bagian pinggang saja. Alat pelindung ini digunakan ketika risiko jatuh dari ketinggian minim. Yang ke-8, sarung tangan, gloves. Ada beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan larutan kimia, proses pemanasan ataupun komponen benda tajam yang mengharuskan pemakaian sarung tangan secara intensif, mengingat tingginya risiko cedera. Yang ke-9 adalah sepatu karet, sepatu boots. Dengan tanpa sepatu yang sesuai, kaki kita akan rentan terluka oleh benda tajam ataupun kejatuhan benda berbahaya dari atas. Oleh karena itu, sepatu bot ini berfungsi untuk melindungi kaki kita dari tusukan benda tajam, bahan kimia yang berbahaya, cairan yang terlalu dingin atau panas, dan lain-lain. Ke-10, sepatu pengaman, safety shoes. Sama seperti sepatu bot tadi, sepatu pengaman ini juga membantu kaki kita terlindung dari bahaya kimia, tusukan benda tajam, benturan benda berat, dan lain sebagainya. Sepatu ini umumnya lebih tahan lama dibandingkan dengan sepatu yang lain. Jadi sepatu ini tetap berfungsi dalam periode waktu yang panjang. Yang ke-11 adalah jas hujan, raincoat. Meski jas hujan ini tidak terlalu penting, jas hujan ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan air, baik ketika bekerja di bawah air hujan maupun ketika mencuci peralatan dengan air yang dalam jumlah yang besar. Jas hujan ini tidak hanya didesain khusus untuk tahan air, tapi juga tahan panas dan api, seperti dipakai oleh anggota pemadam kebakaran. Yang ke-12 yaitu pelampung. Berbicara mengenai pelampung, umumnya kita ingat akan yang digunakan oleh para tim penyelamat di pesisir pantai atau di kolam renang. Jadi pelampung ini adalah salah satu dari beberapa jenis pelampung.
Selanjutnya adalah rompi safety. Rompi safety ini adalah salah satu komponen APD yang baik, yang terbuat dari bahan polister dan bisa memantulkan cahaya, karena rompi ini didesain secara khusus dengan tambahan reflektor. Rompi ini biasanya digunakan oleh pekerja di jalan raya. Selanjutnya yaitu yang disebut dengan overall atau wearpack. Overall atau wearpack adalah pakaian khusus yang dipakai oleh orang-orang yang memiliki risiko pekerjaan tinggi. Model pakaian ini umumnya menutupi leher hingga mata kaki, sehingga dapat mengamankan seluruh tubuh. Pekerja di bengkel, di tambang, dan pemadam kebakaran adalah orang-orang yang umumnya menggunakan wearpack. Penggunaan APD ini, wearpack ini, diharapkan pekerja tadi terlindung dari percikan minyak, bensin, panas, api, misalnya. Yang terakhir itu adalah masker. Masker ini sudah dibahas seperti terdahulu. Jadi masker ini kalau sekarang itu salah satu protokol COVID-19 ya, untuk melindungi supaya kita terhindar dari COVID. Jadi itulah alat pelindung diri yang sudah kita bahas. Dari bahasan tadi bisa mudah-mudahan bagi kita semuanya